Al-Quran adalah kitab suci umat muslim sebagai pedoman utama dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sebagai kitab suci, maka Al-Quran juga selalu dibaca sehari-hari. Salah satunya sebagaimana termaktub dalam surah Al-Isra ayat 9. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Quran Surah Al-Isra ayat 9. Dan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi. Rawahu Muslim. Artinya, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran akan memberikan syafaat pada hari kiamat nanti kepada para pembacanya. Hadits riwayat Muslim. Sebagai bacaan umat muslim sehari-hari, tentu saja mushaf Al-Quran menjadi kebutuhan utama. Oleh karena itu, baik dari pihak pemerintah melalui Kementerian Agama maupun pihak swasta melalui penerbit-penerbit Al-Quran, setiap tahunnya mencetak hingga ratusan ribu bahkan jutaan eksemplar untuk memenuhi kebutuhan utama umat muslim. Di era digital saat ini, untuk menggandakan Al-Quran bisa dilakukan dalam waktu yang cepat dengan hasil yang sempurna. Tahapan demi tahapan dalam pencetakan dikerjakan dengan teknologi modern, mulai dari penyiapan master, proses pencetakan, penjilidan, hingga menjadi sebuah mushaf yang indah dapat dikerjakan dalam waktu yang singkat. Pernahkah terfikir dalam benak kita bagaimana zaman dahulu umat Islam di Indonesia menggandakan Al-Quran sebelum adanya mesin cetak? Apa saja peralatan yang dibutuhkan? Siapa saja para penulisnya? Lalu, di manakah saat ini mushaf Al-Quran yang sudah berumur ratusan tahun itu disimpan? Mushaf Al-Quran diperkirakan sudah ada di Nusantara sejak masa-masa awal masuknya Islam bersamaan dengan masuknya para juru dakwah dari negeri-negeri Muslim di Nusantara. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, para ahli berpendapat bahwa pada abad ke-11 Masehi telah terdapat masyarakat Muslim di pantai utara Jawa. Berdasarkan bukti ditemukannya makam Fatimah binti Maimun yang berangka tahun 7 Rajab 475 Hijriah atau 2 Desember 1082 Masehi di Leran, Gresik, Jawa Timur. Hingga abad ke-13 Masehi,
Islam menjadi agama resmi Kesultanan Samudera Pasai di Aceh, sekaligus merupakan kerajaan Islam yang pertama di Nusantara dengan rajanya yang bernama Sultan Malikus Saleh yang memerintah mulai tahun 1267 Masehi. Bahkan menurut para ahli, berdasarkan catatan-catatan orang Cina dan Jepang pada masa lalu, pada abad kedua Hijriah atau abad ke-8 Masehi, bertepatan dengan masa dinasti Muawiyah di Arab, sudah terdapat orang-orang Arab yang menetap di kota-kota pelabuhan di semenanjung Sumatera. Pendapat ini diperkuat dengan posisi Nusantara pada masa lalu yang menjadi salah satu pelabuhan utama dalam rute pelayaran dan perdagangan internasional yang menghubungkan antara benua Asia, Eropa, dan Afrika ke Asia Timur melalui Samudera Hindia. Oleh karena itu, diduga bahwa mushaf Al-Quran ada di Nusantara baik yang dibawa oleh para juru dakwah dari negeri-negeri Islam maupun yang ditulis dan disalin secara langsung di bumi Nusantara ini. Namun sayangnya, dari data-data yang ditemukan sejauh ini, mushaf Al-Quran yang tertua di Nusantara yang masih ada hingga saat ini berasal dari awal abad ke-17 Masehi, jauh dari masa awal masuknya Islam di Nusantara sebagaimana pendapat para ahli sejarah. Besar kemungkinan mushaf-mushaf Al-Quran yang ditulis sebelum abad ke-17 sudah hancur atau rusak, sehingga tidak sampai ke masa kita saat ini. Sebagaimana dikatakan oleh Russell Jones, seorang ahli kertas kuno berkebangsaan Inggris, bahwa iklim Indonesia yang tropis dengan tingkat kelembaban yang tinggi menyebabkan kerusakan yang cepat terhadap benda-benda kuno yang terbuat dari bahan kertas dan hanya mampu bertahan di kisaran 200 tahun jika tanpa diawetkan. Dari beberapa mushaf Al-Quran yang tertua di Nusantara, 2 di antaranya kini tersimpan di Belanda, yakni koleksi Rotterdam Municipal Library. Berdasarkan catatan, salah satu mushaf tersebut diperoleh orang Belanda dari Johor pada tahun 1606 Masehi. Terdapat catatan pada bagian akhir mushaf atau kolofon yang ditulis dengan bahasa Jawa. Oleh karena itu, para peneliti memperkirakan kemungkinan besar mushaf ini berasal dari Jawa. Selain kedua mushaf tersebut, terdapat satu mushaf lainnya yang juga disalin pada abad ke-17 yang kini disimpan di Singaraja, Bali. Berdasarkan catatan yang terdapat pada mushaf tersebut, mushaf ini selesai ditulis pada hari Kamis 21 Muharram 1035 Hijriah atau 23 Oktober 1625 Masehi. Penulisnya, seperti yang tercantum pada kolofon di akhir mushaf, adalah Abdus Sufyuddin. Mushaf tersebut berbahan kertas daluang atau kulit kayu. Salah satu ciri mushaf dari Jawa yang mudah dikenali adalah bahannya, yaitu kertasnya yang terbuat dari kertas kulit kayu dan disebut sebagai deluang. Dalam bahasa Jawa deluang, kalau dalam bahasa Sunda daluang. Kertas itu terbuat dari kulit kayu, dan penggunaan kulit kayu ini bisa kita runut ke belakang hingga kira-kira abad ke-17. Ada beberapa mushaf yang ditemukan dari awal abad ke-17 dan sekarang Quran itu menjadi koleksi beberapa lembaga di negeri Belanda, ada juga di Patani, ada juga di Maladewa di India Selatan. Nah, pada zaman dahulu deluang digunakan sebagai alas untuk menulis baik Quran maupun naskah selain Quran. Umat Islamlah yang mengubah alas tulis dari sebelumnya pada zaman Hindu Buddha menggunakan daun lontar, tetapi Islamlah yang mengubah tradisi penyalinan naskah yaitu menjadi deluang. Pada zaman dahulu deluang banyak diproduksi di beberapa pesantren di Jawa Barat. Yang paling terkenal adalah di Garut, kemudian di Jawa Tengah itu di Purworejo, adapun di Jawa Timur di Tegalsari, sebuah pesantren tua di Jawa Timur. Deluang pada zaman dahulu dibuat dengan cukup baik dan halus seperti kita saksikan dalam beberapa Quran, dalam beberapa mushaf, karena itu menyangkut kehalusan pada waktu penyalinan.
naskah duluang yang kasar tentu akan menghasilkan tulisan yang agak kasar, tapi naskah duluang yang halus tentu akan menghasilkan sebuah naskah yang indah tulisannya. Selain untuk media menyalin mushaf Al-Quran, daluang juga digunakan untuk menulis kitab-kitab dan pelajaran Islam. Sejak abad ke-16, kedatangan orang-orang Eropa ke Nusantara memperkenalkan kertas hasil produksi pabrikan kertas dari Eropa. Dengan tekstur yang lebih rata dan bersih, kertas Eropa kemudian menjadi alas tulis utama, terutama di lingkungan istana dan para saudagar-saudagar kaya pada masa itu. Salah satu ciri kertas Eropa ialah adanya watermark, kadang disebut cap air, yang terdapat pada bagian tengah kertas yang membedakan antara kertas yang diproduksi oleh beberapa pabrik pada masa tertentu. Di kalangan peneliti, watermark merupakan bagian penting untuk mengetahui tahun diproduksinya kertas, yang kemudian menjadi acuan untuk memprediksi atau memperkirakan tahun penulisan mushaf dengan menambahkan beberapa tahun pasca proses produksi kertas. Berbeda dengan mushaf dari Jawa yang banyak diantaranya ditulis dengan kertas duluang, hampir semua mushaf Aceh, ada sekitar 200 mushaf Aceh yang kita daftar, semuanya menggunakan kertas Eropa, dan banyak diantaranya menggunakan kertas dengan watermark tertentu, yaitu bergambar bulan sabit. Kalau kertas ini kita terawang, ada gambar bulan sabit 3 di dalam kertas ini. Kertas itu berasal dari Italia, jadi pada masa itu kertas-kertas mushaf Aceh itu diimpor dari Italia, dan itu menjadi salah satu ciri sebuah mushaf dari Aceh. Ada sebuah mushaf dari Aceh yang kita temukan di Bali, meskipun warga sekitar mengatakan bahwa mushaf tersebut berasal dari tradisi mereka. Mereka mengatakan bahwa mushaf itu ditulis oleh nenek moyangnya, tetapi kita dari kertasnya bisa memastikan dalam tanda kutip bahwa mushaf itu dari Aceh, karena baik dari segi iluminasi maupun kertasnya kita bisa memastikan bahwa mushaf itu dari Aceh. Mushaf-mushaf pada masa tersebut digandakan dengan cara disalin secara manual, yakni dengan menulis kata per kata dari mushaf lain yang digunakan sebagai acuan dalam proses penyalinan. Sehingga tentu saja untuk menyalinkan satu mushaf secara utuh 30 juz diperlukan waktu yang cukup lama, bahkan berbulan-bulan, serta memerlukan kesabaran dan ketelitian tingkat tinggi dalam proses penyalinannya. Dalam proses penyalinan mushaf Al-Quran secara manual, karya tulis mushaf yang dihasilkan sangat bergantung pada kemampuan seorang penyalin, baik dari sisi keindahan tulisan kaligrafi, hiasan atau iluminasinya, serta tingkat kesahihan teks-teks yang ditulisnya. Saat itu, belum banyak orang yang dapat menulis huruf Arab dengan baik dan benar. Oleh karenanya, terdapat profesi juru tulis yang biasanya menerima pesanan untuk menyalinkan mushaf Al-Quran dari orang-orang yang ingin memiliki sebuah mushaf Al-Quran dengan imbalan tertentu. Demikian halnya untuk menambahkan iluminasi atau hiasan agar mushaf terlihat indah. Biasanya, bagian ini dikerjakan oleh orang lain yang mempunyai keahlian khusus dalam membuat hiasan. Dalam tradisi Jawa, profesi ini biasa disebut sebagai penyungking. Masalah yang sering muncul dalam proses penyalinan mushaf secara manual adalah adanya kesalahan pada ayat-ayat yang disalinnya. Tentu saja, kesalahan-kesalahan ini bukanlah karena kesengajaan dari para penulisnya, melainkan karena beberapa faktor. Pertama, berbagai faktor manusiawi seperti kurang teliti, kelelahan, ngantuk, dan sebagainya. Kedua, adanya kesalahan pada mushaf yang dijadikan sebagai acuan menyalin. Ketiga, saat itu belum terdapat lembaga yang mengawasi secara langsung proses penulisan hingga peredaran mushaf Al-Quran, sebagaimana saat ini terdapat lajnah pentaskhihan mushaf Al-Quran yang mempunyai tugas dan fungsi mentaskhih dan mengawasi peredaran mushaf Al-Quran. Dilihat dari sisi kaligrafi, pada umumnya untuk teks utama digunakan khat naskhi dalam bentuk yang sederhana.
Bahkan, terkadang tidak menggunakan mata pena tebal tipis sebagaimana lazimnya kaidah kaligrafi. Sedangkan untuk kaligrafi nama-nama surah, sering digunakan kaidah kaligrafi thuluth yang dibentuk dengan desain floral atau tumbuh-tumbuhan, seperti akar-akar ranting dan bunga-bunga. Dalam hal kaligrafi, mushaf dari Jawa itu akan kelihatan pada ciri pilihan-pilihan huruf tertentu seperti dalam kepala surah seperti yang tampak di dalam mushaf ini. Di sini ada pilihan huruf ta marbutoh yang digayakan sedemikian rupa, dan ini adalah pengaruh dari tradisi naskah Jawa. Dalam tradisi naskah Jawa, pilihan-pilihan seperti ini ada dalam podo yang merupakan penanda awal sebuah teks. Demikian juga ini mempunyai pengaruh dalam penyalinan Quran, dan ini kita lihat pada kepala surah yang merupakan awal dari surah yang akan dibaca. Nah, ini misalnya kepala surah ini, kita lihat ada pilihan-pilihan huruf ta marbutoh di sini, dan ini adalah pengaruh dari tradisi penyalinan naskah di Jawa. Itu terdapat pada podo yang merupakan penanda sebuah teks dalam naskah Jawa, naskah berhuruf Jawa maksud saya. Salah satu keistimewaan pada mushaf-mushaf kuno Nusantara adalah adanya hiasan atau iluminasi yang pada umumnya berfungsi untuk memperindah mushaf pada bagian-bagian tertentu, seperti bagian awal mushaf, bagian tengah dan akhir mushaf. Selain itu, iluminasi juga sering digunakan untuk memperindah kepala-kepala surah, tanda juz, hizib, nisf, dan lain-lain. Berbeda dengan mushaf dari Timur Tengah, mushaf Nusantara itu biasanya memuat iluminasi di bagian awal mushaf, yaitu di surah Al-Fatihah dan awal surah Al-Baqarah. Kemudian bagian tengah yaitu di awal surat Al-Kahfi atau Al-Isra, dan di iluminasi akhir mushaf yaitu terdapat pada surah Al-Falaq dan An-Nas. Nah, dalam mushaf-mushaf dari Jawa, iluminasi tengah mushaf itu hampir selalu atau hampir bisa dipastikan terdapat di awal surat Al-Kahfi. Tetapi mushaf ini agak berbeda dengan mushaf-mushaf yang lain dari Jawa, karena di sini iluminasinya terdapat tidak di awal surah, tetapi di halaman berikutnya seperti ini. Nah, biasanya dalam naskah-naskah yang lain dari mushaf dari Jawa, mushaf atau iluminasi tengah mushaf itu terdapat di bagian sini, karena ini merupakan awal surah Al-Kahfi. Nah, di sini kita lihat mushaf ini mempunyai ciri kejawaan yang cukup jelas, yaitu ada segitiga di bagian atas, samping, dan bawah. Kemudian dari segi motif, ini ada motif floral, kemudian ada kaligrafi di bagian atas dan bawah. Ini juga memang menjadi ciri mushaf dari Jawa. Nah, berbeda dengan mushaf dari Jawa, mushaf dari Aceh itu bisa kita cirikan dengan iluminasi yang warna khusus, yaitu ada warna merah, warna hitam, dan warna kuning atau coklat. Nah, mushaf dari Aceh itu bisa dicirikan dengan ada semacam tanduk di kanan dan kiri bagian luar, kemudian ada tanda semacam kubah di bagian tengah atau segitiga, yang itu mencirikan sebuah mushaf dari Aceh. Nah, berbeda dengan mushaf dari Jawa yang biasanya tadi saya katakan iluminasi tengahnya ada pada awal surah Al-Kahfi. Nah, dalam mushaf dari Aceh, iluminasi tengah itu terdapat pada awal juz ke-16. Kita lihat di sini, qala alam aqul laka, yang ini adalah awal dari juz 16. Dan semua naskah Aceh yang kita temukan itu iluminasi tengah mushaf
terdapat pada awal juz ke-16. Ini berbeda dengan tradisi mushaf dari Nusantara yang lainnya yang biasanya itu pada awal surah Al-Isra atau Al-Kahfi. Dalam iluminasi mushaf Nusantara, ragam hias yang sering digunakan adalah model floral atau tetumbuhan dan hanya sedikit yang menampilkan unsur geometris sebagaimana sering digunakan pada mushaf-mushaf dari Timur Tengah. Jenis iluminasi yang berbentuk makhluk hidup atau zoomorphis tidak digunakan dalam menghias mushaf. Hal ini terkait dengan adanya pendapat yang melarang melukis makhluk hidup. Meskipun demikian, ada satu mushaf koleksi Museum Gesan Ulun, Sumedang, Jawa Barat yang mempunyai ragam hias berbentuk makhluk hidup berupa motif macan ali yang merupakan identitas kedaerahan. Kajian terhadap mushaf Al-Quran kuno Nusantara baru tumbuh kira-kira 15 atau 10 tahun terakhir, dan hasil dari penelitian itu sudah cukup nyata dan kita bisa membedakan beberapa ciri Quran Nusantara atau mushaf Al-Quran Nusantara dari tempat-tempat yang berbeda di Nusantara. Misalnya dari utara kita bisa melihat ada ciri Quran tertentu dari Patani. Kemudian Quran dari Terengganu di daerah sebelah selatannya itu juga berbeda. Kemudian dari Aceh itu juga sangat berbeda. Kemudian Quran dari Jawa itu juga mempunyai ciri yang berbeda sendiri. Kemudian Quran dari Sulawesi Selatan yaitu Kerajaan Pune itu juga mempunyai ciri sendiri. Masing-masing mempunyai ciri kaligrafi, iluminasi, kertas, dan jilidan yang berbeda-beda. Misalnya beberapa mushaf dari Patani itu mempunyai ciri jilidan itu yang sangat khas, yang berbeda dari mushaf-mushaf di tempat lain. Saat ini, mushaf Al-Quran kuno Nusantara menjadi koleksi lembaga, pribadi para pewarisnya dan para kolektor. Bahkan, banyak yang tersimpan atau berada di luar negeri. Dr. Ali Akbar mencatatkan, terdapat kurang lebih 600 manuskrip mushaf kuno Nusantara yang disimpan di Indonesia dan 300 manuskrip tersimpan di luar negeri. Jumlah ini bersifat sementara karena masih banyak manuskrip mushaf kuno yang saat ini masih disimpan oleh masyarakat yang belum terdata dengan baik. Data sementara menunjukkan terdapat sekitar 609 mushaf kuno berada di Indonesia, 299 di Malaysia, 10 di Singapura, 16 di Australia, 28 di Belanda, 13 di Inggris, 5 di Prancis, dan 9 mushaf berada di Amerika Serikat. Bait Al-Quran dan Museum Istiqlal sendiri mengoleksi sekitar 40 mushaf Al-Quran kuno yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Manuskrip mushaf kuno sebagai warisan bangsa yang tak ternilai harganya. Di sisi lain, menjadi komoditas dagangan para kolektor yang seringkali menjualnya ke luar negeri dengan harga yang cukup mahal. Hal inilah yang menjadikan banyak di antara mushaf-mushaf kuno yang berasal dari Indonesia kini berada di luar negeri. Pada zaman kolonial, selain perdagangan barang-barang antik dan manuskrip, juga terjadi perampasan atau pengambilan secara paksa manuskrip-manuskrip yang ada di berbagai daerah di Indonesia, kemudian diangkut ke Eropa, terutama ke negeri Belanda. Demikian pembahasan singkat tentang sejarah penyalinan mushaf Al-Quran di Nusantara. Dari sini, kita bisa mengetahui betapa kayanya negeri kita ini dengan khazanah keislaman pada masa lalu. Mari kita jaga dan lestarikan warisan budaya dengan cara merawat dan melestarikan fisiknya, mempelajari muatan yang terkandung, dan melestarikan budaya menulis Al-Quran. Semoga bermanfaat.